bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Sampai dengan hari ini masih bisa menikmati berbagai macam karunia, terutama adalah karunia atau nikmat iman dan Islam. Kita juga mengaturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, kami mendapatkan amanah untuk menggantikan Ustadz yang semestinya memberikan ceramah agama pada malam hari ini. Namun beliau berhalangan sehingga kami diberikan amanah untuk menyampaikan. Tetapi ini bukan ceramah agama. Berhubung saya bukan Ustadz, mohon izin kepada para imam, para Ustadz bahwa di mimbar ini saya tidak membahas ayat dan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tetapi saya hanya ingin berbagi cerita tentang kehidupan Muslim, terutama Ramadan di Eropa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh pendidikan di Inggris selama 4 tahun dari tahun 2016 dan kemarin lulus pada tahun 2021. Saya mengambil kuliah S3 di University of Leicester di Inggris. Tulisannya Leicester, bagi bapak-bapak yang suka nonton Liga Inggris mengetahui ada Leicester City. Itu stadionnya ada di belakang saya. Dari selama saya menjalani kuliah di sana beserta keluarga, bersama dan istri, ada cukup banyak pengalaman dan cerita tentang bagaimana kehidupan Muslim di Eropa atau Inggris pada khususnya, dan juga terutama aktivitas selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Inggris adalah negara Kristen, negara majoritinya adalah umat Kristen. Dari sekitar 65 juta penduduknya, sekitar 50% atau 60% beragama Kristen. Sedangkan umat Muslim jumlahnya hanya sekitar 3 juta atau sekitar 5% dari total penduduknya. Pertumbuhan Islam cukup besar di Inggris dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan pemeluk agama Kristen semakin tahun semakin berkurang. Apakah mereka berpindah menjadi orang Islam? Ternyata tidak. Orang-orang yang tadinya memeluk agama Kristen, tetapi kemudian mereka tidak mengamalkan ajaran agamanya, lambat laun mereka berubah atau berpindah menjadi ateis, menjadi tidak percaya dengan agama. Sekitar 25%, sekitar 18 juta, 20 juta penduduk Inggris mereka tidak percaya dengan agama. Dan Muslim di Inggris cukup diberikan ruang oleh negara, karena Inggris adalah negara liberal yang membolehkan orang untuk beragama apapun. Di masa yang lalu Inggris adalah negara agama Kristen Katolik yang sangat kuat, di mana agama lain tidak diizinkan untuk masuk. Bahkan ketika ajaran Protestan itu masuk pun dilarang. Setelah liberalisme, barulah agama-agama lain diperbolehkan untuk masuk. Sehingga beberapa ustaz di sana menyampaikan bahwa salah satu berkah bagi umat Islam di Inggris adalah dengan adanya liberalisme, di mana agama-agama diperbolehkan masuk ke sana, sehingga termasuk agama Islam diperbolehkan dan menjadi berkembang. Namun demikian, masyarakat Inggris sendiri adalah masyarakat yang liberal. Orang boleh beragama apapun, termasuk juga boleh untuk tidak beragama. Agama dianggap sebagai sebuah privasi, sebagai sebuah rahasia pribadi yang orang lain
tidak perlu tahu. Sehingga kalau kita memiliki KTP kalau di Indonesia, di KTP kita selalu ada identitas berupa agama yang diakui pemerintah maupun aliran kepercayaan. Kalau bagi warga negara di sana tidak ada kolom agama di dalam KTP atau resident permitnya. Merupakan satu hal yang tabu atau tidak sopan ketika kita menanyakan seseorang apa agamanya dia. Sehingga agama hanya dijaga atau dilakukan di ruang-ruang privat atau pribadi. Secara umum, kehidupan Muslim di Inggris sebagai kelompok minoritas yang jumlahnya tidak sampai 5%, maka berdampak pada fasilitas-fasilitas ibadah juga yang sangat minim. Kita di sini sangat bersyukur menjadi negara yang sangat religius dan juga mayoritas Islam dengan banyak sekali fasilitas-fasilitas ibadah, masjid-masjid yang sangat besar. Di negara minoritas kita tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, fasilitas tempat ibadah sangat terbatas, terlebih lagi di tempat-tempat umum. Kalau di lingkungan masyarakat diperbolehkan mendirikan masjid, tetapi tidak banyak. Ketika di fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan, di stasiun, di terminal, itu fasilitas ibadah sangat terbatas. Kita akan sangat kesulitan untuk mendapatkan fasilitas ibadah. Dan kalaupun ada fasilitas ibadah, maka biasanya adalah tersedia ruangan ibadah multi agama, multi prayer room. Jadi satu ruangan yang disediakan untuk beribadah dan bisa digunakan oleh umat segala agama. Ruangannya tidak ada simbol-simbol agama di situ. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau diukur ruangannya, tempat mihrab ini masih terlalu besar. Mungkin mihrab ini 3 kali 3 meter. Ruangan yang disediakan multi agama itu mungkin hanya 1/4. Jadi hanya seperti toilet, hanya sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Kalau kita akan sholat di situ hanya cukup untuk 3 orang, dan itu harus bergantian dengan umat agama lain yang akan beribadah, dan juga bergantian antara kamu sholat laki-laki dan perempuan. Kita harus mengantri untuk bisa beribadah di situ. Dan untuk masjid sendiri di lingkungan masyarakat itu, yang pertama masjid harus didirikan dengan badan hukum, atau di Indonesia semacam yayasan ya. Hanya kalau di sini masjid ada yang punya yayasan dan ada yang tidak. Kalau di sana wajib untuk mendirikan masjid, yang pertama dilakukan adalah harus mendirikan yayasan beserta pengurusnya, dan kemudian fasilitasnya. Itu baru bisa diizinkan untuk mendirikan masjid. Dan masjid hanya dibuka pada jam sholat saja. Masjid tidak dibuka pada jam di luar sholat. Jadi kalau misalnya sholat zuhur adalah jam 12, maka masjid biasanya hanya buka 30 menit saja. Ketika orang sudah selesai sholat, maka harus meninggalkan masjid, dan masjidnya akan ditutup, akan dikunci. Masjid nanti dibuka lagi pada jadwal sholat berikutnya. Demikian setiap jadwal sholat. Jadi tidak seperti di sini kita bisa masuk masjid selama 24 jam atau di sepanjang hari masjid dibuka, kita bisa berlalu lintas. Kalau di fasilitas ibadah di sana itu memang hanya diizinkan dibuka pada jam-jam akan digunakan saja. Kalau misalnya di bulan Ramadan ada jadwal ceramah, boleh dibuka di luar jadwal sholat, tetapi harus jelas kegiatannya, apa yang akan dilakukan. Kemudian Bapak sekalian, jadwal sholat, kalau di kita di Indonesia sholat dilakukan relatif sama setiap hari, dalam arti di waktu yang kurang lebih sama. Mengingat di Inggris atau di Eropa umumnya adalah negara 4 musim, di mana
matahari bergerak secara berbeda, mengakibatkan waktu juga menjadi berbeda. Di musim panas, matahari akan terbit lebih lama. Jadi jam 4 pagi itu matahari sudah terbit dan nanti akan terbenam jam 9 atau jam 10 malam. Sedangkan di musim dingin, di sekitar bulan Desember Januari, itu matahari akan muncul lebih sebentar. Jam 4 sore matahari sudah terbenam dan baru akan terbit jam 8 pagi. Ini mengakibatkan terjadinya pergerakan waktu sholat setiap hari. Waktu sholat setiap hari berbeda-beda, menyesuaikan dengan musimnya. Sehingga jadwal waktu sholat pun berubah-ubah. Setiap hari bisa berbeda. Di sana juga tidak diperbolehkan adanya azan. Azan tidak boleh dikumandangkan keluar. Azan hanya boleh dikumandangkan di dalam masjid saja. Ini hanya terdengar di dalam saja, tidak ada suara yang keluar. Tetapi masya Allah, masyarakat Muslim di sana meskipun tidak ada azan, mereka tetap datang ke masjid dengan tepat waktu. Masing-masing punya jadwal kapan jadwal sholat di masjid itu. Dan setiap masjid umumnya juga memiliki website di internet untuk mereka mengupload atau menaruh jadwal sholatnya setiap bulan, sehingga masyarakat mengetahui di masjid A itu sholat zuhur jam berapa. Dan karena jadwal sholat berubah-ubah setiap hari, umumnya pengurus masjid menetapkan jadwal waktu sholat atau jadwal waktu sholat jamaah. Jadi dibedakan antara jam atau jadwal masuk sholat, jadwal mulainya sholat dengan jadwal sholat berjamaah. Misalnya sholat zuhur secara jam masuknya atau dimulainya sudah masuk waktu sholat itu adalah misalnya jam 12.10. Tapi masjid itu belum tentu akan melaksanakan sholat jamaah di jam 12.10 karena jadwal sholat jamaah ditentukan oleh pengurus masjid supaya tidak berubah setiap hari. Pengurus masjid misalnya menetapkan sholat jamaah adalah 12.30, maka meskipun waktu masuk zuhur adalah jam 12.10, sholat jamaah baru akan dimulai jam 12.30. Karena setiap hari jadwal masuk waktu sholat itu berubah-ubah dengan sangat cepat. Dan meskipun tidak ada azan, orang-orang atau umat muslim di sana berkomitmen untuk mengerjakan sholat sesuai dengan jadwalnya yang ditentukan oleh pengurus masjid, kecuali untuk sholat maghrib. Untuk sholat maghrib itu antara masuk waktu sholat dengan sholat jamaah selalu sama, karena sholat maghrib tidak ditunda. Untuk sholat yang lain ada penyesuaian waktu, tetapi untuk sholat maghrib antara jamaah sholat dengan jadwal sholat berjamaah itu sama. Yang cukup berbeda biasanya adalah sholat zuhur, karena ada yang berkeyakinan sholat zuhur itu di awal waktu dan ada juga yang berkeyakinan sholat zuhur itu agak diundur sedikit. Sehingga berbeda masjid biasanya berbeda jadwal sholat berjamaah. Ya, ini kadang-kadang dalam tanda kutip menguntungkan kalau kita tidak bisa ikut jamaah di masjid A misalnya jam 12.30, ternyata di masjid B jam 1.30. Bisa selisih 1 jam antar masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian sekalian, jika di sini banyak sekali tersedia sekolah muslim, kemudian di sekolah negeri pun ada pelajaran agama, maka di sana tidak ada pelajaran agama, bahkan pelajaran agama Kristen pun tidak ada, karena mereka meyakini bahwa agama itu tidak perlu diajarkan di sekolah. Agama itu adalah urusan pribadi yang setiap orang silahkan belajar sendiri-sendiri. Sehingga anak-anak sekolah hanya diperkenalkan inilah agama Islam, inilah agama Kristen, inilah agama ini dan seterusnya. Mereka tidak mendapatkan pelajaran agama secara rutin. Adapun umat Islam atau orang Indonesia, umat Islam Indonesia yang berada di sana, tentu kami harus belajar agama secara mandiri, mengajari anak-anak belajar
agama, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi kami juga memiliki komunitas atau kelompok yang secara rutin mempelajari agama dengan forum-forum pengajian yang biasanya dilakukan secara bergantian antar kota. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, bergantian antar wilayah untuk saling menghubungi, mengadakan siraman rohani keagamaan. Kemudian terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan, penentuan awal Ramadan, karena di sana tidak ada departemen agama, tidak ada bidang yang khusus mengurusi terkait dengan agama. Ada lembaga yang disebut dengan Muslim Council, semacam majelis ulama yang mereka ikut atau memberikan fatwa atau memberikan keputusan tentang kapan dimulainya bulan Ramadan. Tetapi tentu saja keyakinan bermacam-macam. Bagaimana di sini keyakinan umat Muslim berbeda-beda, sehingga ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Kemudian di bulan Ramadan sendiri puasa berdurasi sekitar 18 jam, dimulai dari sekitar jam 3 pagi dan berbuka sekitar jam 9.30 malam. Sehingga sholat tarawih itu biasanya dilakukan sekitar jam setengah 11 malam dan selesai sekitar jam 12. Karena jam 2 kami sudah mulai berbuka, sehingga umumnya kami tidak tidur sampai dengan berbuka, sampai dengan jam 2 malam harus sahur ya. Jam 2 harus mulai sahur, sehingga selesai tarawih umumnya tidak tidur sampai dengan sahur dan kemudian sholat subuh sekitar jam 3 dan jam 4 pagi matahari sudah karena tidak ada suara azan, umumnya kalau kita berbuka puasa tidak mendengar azan rasanya terlalu hampa, sehingga biasanya kami memutar video yang ada di YouTube suara azan. Ketika waktu berbuka tiba, kemudian kami memutar sendiri suara azan di rumah supaya ada suasana. Sholat tarawih berjamaah rutin diselenggarakan karena selesainya larut malam, sehingga kita sangat menjaga supaya tidak menimbulkan berisik ya ketika kembali ke rumah masing-masing, karena masjid jauh dari rumah, supaya warga setempat tidak terganggu. Dan satu hal terkait dengan zakat, Bapak sekalian, mahasiswa Indonesia yang berada di sana itu oleh komunitas muslim yang ada di sana dimasukkan atau dianggap sebagai mustahik, sebagai orang yang berhak menerima zakat. Ya. Tentu Bapak Ibu para ustaz lebih memahami terkait dengan landasan secara dalilnya. Tapi pada intinya, kenapa mereka atau kami mahasiswa menjadi dianggap berhak menerima zakat? Karena penghasilan kami dari dana beasiswa itu di bawah UMR, setempat. Jadi kalau upah minimum di sana 1 bulan itu sekitar 1.300 pound sterling, sekitar 25 juta. Kami mahasiswa dari pemerintah hanya menerima dana 1.050, hanya sekitar 20 juta. Sehingga dianggap masih menerima penghasilan di bawah rata-rata. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sholat Idul Fitri dilaksanakan di tempat terbuka biasanya dengan melakukan booking terlebih dahulu. Kalau ada event yang bersamaan dan dia booking terlebih dahulu lapangan, maka kita tidak dapat lapangan. Kita harus mencari lapangan yang lain yang lebih jauh. Jadi tidak disediakan secara reguler. Hikmah yang bisa kami ambil dari selama menjalani kehidupan sebagai seorang muslim di negara minoritas, kami merasakan sangat bersyukur bahwa tempat yang muslim sebagai minoritas masih bisa menjalankan syariat agama Islam, dan terlebih lagi menjadi penyemangat bahwa dengan segala keterbatasan mereka tetap berkomitmen menjalankan kewajiban-kewajiban untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, meskipun tidak ada panggilan azan, meskipun
kita di sana jumlahnya tidak banyak. Dan ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi diri saya sendiri terutama ketika di Indonesia kita setiap hari mendengarkan suara azan yang bertabrakan antar masjid banyak sekali, tetapi kita belum tentu memiliki kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid menjalankan ibadah-ibadah di masjid. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Bapak-Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.